Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini kelompok kami akan presentasi mengenai multilayer perceptron atau MLP. Dengan anggota kelompok dengan saya sendiri, Okta Eka Pratama dengan NIM 20113320, Hanif Hilmi Fadilah dengan NIM 20113335, Ahmad Khosni Mubarok dengan NIM 20113343. Dan yang pertama, slide pertama ada pengertian multilayer perceptron atau MLP. Multilayer perceptron atau yang biasa disingkat MLP adalah salah satu jenis dari feed forward neural network dengan satu atau lebih hidden layer. Pada umumnya MLP terdiri dari layer input yang merupakan kumpulan neuron untuk memasukkan data minimal satu hidden layer sebagai neuron komputasi dan layer output sebagai neuron penampung hasil komputasi dalam MLP. Terdapat dua parameter penting, yaitu fungsi aktivasi dan fungsi optimisasi. Fungsi aktivasi menentukan output pada sebuah node dari beberapa elemen input. Sedangkan fungsi optimisasi berfungsi untuk menentukan bobot paling penting sesuai dengan input dan output. Dan selanjutnya ada cara kerja multilayer perceptron MLP. Cara kerja multilayer perceptron neural network dapat dianalogikan sebagaimana halnya manusia belajar dengan menggunakan contoh atau yang disebut sebagai supervised learning. Sebuah multilayer perceptron neural network dikonfigurasi untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan pola atau klasifikasi data, dan kemudian disempurnakan melalui proses pembelajaran. Proses belajar yang terjadi dalam sistem biologis melibatkan penyesuaian koneksi sinaptik yang ada antara neuron. Dalam halnya pada multilayer perceptron neural network, penyesuaian koneksi sinaptik antar neuron dilakukan dengan menyesuaikan nilai bobot yang ada pada tiap konektivitas baik dari input neuron maupun output. Multilayer perceptron neural network memproses informasi berdasarkan cara kerja otak manusia. Dalam hal ini, multilayer perceptron neural network terdiri dari sejumlah
besar elemen pemrosesan yang saling terhubung dan bekerja secara paralel untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Di sisi lain, komputer konvensional menggunakan pendekatan kognitif untuk memecahkan masalah, di mana cara pemecahan masalah haruslah sudah diketahui sebelumnya untuk kemudian dibuat menjadi beberapa instruksi kecil yang terstruktur. Instruksi ini kemudian dikonversi menjadi program komputer dan kemudian ke dalam kode mesin yang dapat dijalankan oleh komputer. Dan slide selanjutnya mengenai contoh perhitungan multilayer perseptron atau MLP akan diteruskan oleh saudara Ahmad Kosni Mubarak. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Okta. Saya Ahmad Husni Mubarak dengan NIM 20.11.3343 akan melanjutkan ada dua buah input satu hidden layer dan satu output. Berikan bobotnya bilangan acak yang kecil, yaitu inputan 1 adalah 1 dan inputan 2 adalah 0. Hitung nilai lapisan tersembunyi X1 dan X2. Jadi mencari hidden layer itu berapa? Maka awalnya adalah X1 adalah input dikali W1 ditambahkan input 2 dikali W2 lalu ditambahkan bias yang pertama hasil 1,5. Angka yang kedua X2 adalah input dikali input 1 dikali W3 ditambahkan input 2 dikali W4 lalu ditambah bias kedua hasil 1,6 lalu di fungsi aktivasi sigmoidkan karena lebih dari 1. X1 sama dengan 0,75 dan X2 sama dengan 0,83. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hanif. Saya Hanif Fadilah dengan NIM 20113335 ingin melanjutkan contoh perhitungan dari MLP. Pada saat ini saya melanjutkan bagian langkah ketiga, yaitu mencari nilai X3.
yang pertama mencari satu per 1 ditambah min 1,15. Seharusnya ini min pangkat 1,15 sama dengan 1 per 10,31664 dan hasilnya 0,75991. Untuk X2 1 per 1 ditambah min 1,6, seharusnya min pangkat 1,6 karena terjadi kesalahan, dan sama dengan 1 per 1 ditambah 0,832018 sama dengan 0,832018. X3 X1 dikali W5 ditambah X2 dikali W6 ditambah bias ketiga sama dengan 0,75991 dikali 0,21 ditambah 0,832018 dikali 0,31 ditambah 1 sama dengan 1,41742299, atau bisa jadi sama dengan 1,42 atau 1,41. Pada langkah keempat, yaitu memasukkan X3 ke fungsi aktivasi. Langkah pertamanya, untuk langkah keempat yang pertama itu X3 yang pada sebelumnya telah dijelaskan, yaitu X1 dikali W5 ditambah X2 dikali W6 ditambah bias ketiga, dan untuk hasilnya sama dengan 0,41742299. Dan untuk langkah kedua untuk urutan kedua pada langkah keempat, yaitu X3 sama dengan di sini kita memfungsikan pada fungsi sigmoid, yaitu 1 per 1 ditambah min pangkat 1,41742299 sama dengan 1 per 1,24233. Jadi hasil keluaran akhir Y adalah 0,80493. Pada kesimpulan pada clock yang kami tangkap, yaitu yang dimaksud oleh MLP itu sendiri adalah jaringan saraf di ruang feed forward yang menghasilkan serangkaian output dari serangkaian input. MLP dicirikan oleh beberapa lapisan node input yang terhubung sebagai grafik, diarahkan antara layer input dan output. MLP menggunakan backpropagation untuk melatih jaringan. MLP adalah metode pembelajaran yang mendalam. Mungkin begitu yang telah kami sampaikan. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Untuk kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.